Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya kita bisa menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus memiliki untuk bisa menggabungkan beberapa video menjadi satu bagian. Maka kita harus memiliki aplikasi terkait dengan kegiatan untuk dapat menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Saya sarankan di sini bagi sahabat-sahabat sekalian bisa memilih cukup banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Salah satu di antaranya adalah KineMaster. Ini KineMaster. Ya. Kenapa aplikasi ini yang saya pilih? Karena menurut saya cara kerja aplikasi ini sangat mudah, berbahasa Indonesia, dan penerapannya tidak menyulitkan, terutama bagi para YouTuber pemula. Sesudah kita sudah punya aplikasi terkait penggabungan beberapa video menjadi satu video, dan aplikasi tersebut sudah terbuka seperti ini yang sekarang yang saya lagi buka ini, aplikasi KineMaster. Maka langkah selanjutnya sebelum kita melakukan proses penggabungan video, maka kita harus memahami fitur-fitur jendela yang ditampilkan pada aplikasi KineMaster ini, supaya kita tidak salah masuk jendela atau salah masuk untuk proses penggabungan video tersebut. Pada layar yang di hadapan kita sekarang ini, pada program editing video KineMaster X Pro ini terdapat ada 6 jendela. Jadi dari ke-6 jendela ini terkait dengan kegiatan editing video, penggabungan video yang akan kita lakukan, maka kita jangan sampai salah masuk. Untuk itu kita harus memahami ke-6 jendela dari aplikasi KineMaster ini. Yang paling ujung itu ada gambar jendela yang ada gambar di dalamnya, yaitu gambar seperti YouTube. Itu bukan jendela yang berhubungan dengan kegiatan editing video atau kegiatan penggabungan video yang akan kita lakukan. Menu ujung paling kanan ini berhubungan dengan persoalan YouTube. Jadi dia bukan berhubungan dengan kegiatan penggabungan video atau editing video dalam program KineMaster. Kemudian pada jendela yang di tengah itu ada lingkaran besar sekali. Nah, kemudian ada di tengahnya terdapat gambar potongan video, lalu ada tanda tambah di tengahnya. Bisa kita klik. Nah, ini adalah jendela aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan program penggabungan video atau editing video pada program KineMaster. Hanya saja di sini setelah kita membuka, coba kita keluar kembali. Ya, ini kan jendela di tengah seperti ini. Kemudian kita masuk, klik itu jendela tersebut, maka di situ ada lagi terdapat 3 jendela aplikasi. Yaitu yang paling ujung sebelah kiri 16:9, kemudian yang di tengah 9/16, kemudian yang paling kanan itu 1:1. Supaya video yang kita edit nanti hasilnya maksimal dan bisa full layar pada saat setelah diunggah di YouTube, dibuka nantinya full layar, maka kami sarankan jangan memilih yang 1:1 atau 9/16, tetapi yang dipilih adalah yang paling ujung ini, 16/9, ya, 16/9. Kenapa? Apabila bagian yang paling ujung ini yang dipilih, ujung kiri ini yang dipilih, maka dipastikan video yang kita edit nanti apabila sudah diunggah di YouTube, pada saat dibuka oleh viewers atau penontonnya,
maka dipastikan video tersebut bisa full layar pada HP atau Android yang membukanya, seperti itu. Coba kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ya. Jadi begitu kita masuk di jendela yang kedua ini, situ ada tulisan pilih aspek rasio, maka kami sarankan untuk memilih jendela aplikasi lagi yang tertulis ada angka 16 berbanding 9. Sebab kenapa? Bila ini yang kalian pilih, maka dipastikan video yang sahabat-sahabat unggah atau editing nantinya itu bila telah diunggah di YouTube, dibuka oleh viewers atau penonton, maka dia bisa terbuka full layar pada Android atau HP yang dimiliki oleh penonton daripada video tersebut. Kita kembali lagi. Jadi yang di jendela di tengah yang ada gambar video ini, potongan video lalu ada tanda tambah ini, inilah jendela aplikasi yang dipilih oleh sahabat-sahabat bila melakukan kegiatan penggabungan video atau kegiatan editing terkait dengan video. Kemudian kita coba lihat lagi jendela yang paling kiri di bagian atas. Di situ tertulis Instagram atau Google Chrome. Boleh jadi menu ini juga tidak berhubungan dengan kegiatan editing video yang telah tersimpan di dalam galeri kita, tetapi ini berhubungan dengan mungkin video-video yang bisa diambil pada Instagram maupun Google Chrome. Coba kita tutup kembali seperti ini. Jadi menu sebelah kiri ini juga bukan menu yang berhubungan dengan kegiatan penggabungan video yang telah kita simpan pada galeri yang ada dalam Android kita, tetapi ia berhubungan dengan mungkin video yang berada pada Google Chrome dan Instagram. Artinya kalau itu yang kita pilih, maka boleh jadi video atau gambar yang akan diambil itu dia berada di Instagram ataupun Google Chrome. Oke, kita tunggu kembali. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut. Kalau tadi sudah kita membahas tentang 3 jendela menu jendela dari aplikasi KineMaster yang sudah kami jelaskan bagian atas, yaitu bagian atas sebelah kanan itu berhubungan dengan Google. Bagian di tengah itulah yang berhubungan dengan kegiatan editing video atau penggabungan video yang akan kita lakukan nanti sahabat-sahabat. Kemudian bagian ujung itu berhubungan dengan pengambilan video atau pengeditan video-video yang berada yang diambil filenya dari Instagram maupun menggunakan Google Chrome. Kemudian kita pindah pada menu yang di bawah, itu ada 3 menu jendela lagi. Ini juga minimal kita punya gambaran sedikit apa kegunaan dari ketiga menu ini. Kita buka menu jendela yang paling kanan bagian bawah. Nah, ini muncul pilih dan batalkan tak berjudul. Menu ini pada kesimpulannya dia berhubungan dengan pembuatan judul video yang akan dibuat, bisa menggunakan menu jendela ini. Terus terkait juga dengan tampilan atau animasi-animasi terkait dengan gambar-gambar pada judul video yang akan kita buat. Jadi ini belum berhubungan dengan kegiatan penggabungan video yang akan kita buat. Ini hanya berhubungan dengan animasi atau thumbnail, tema-tema judul video yang dibuat, terus berhubungan juga dengan tampilan gambar dan animasi-animasi gambar yang berhubungan dengan judul dari sebuah video yang kita buat. Jadi kita keluar lagi, jadi itu bukan. Kemudian yang di tengah ini sahabat-sahabat, coba kita pindahkan dulu videonya. Ini terkait dengan bantuan dan dukungan tutorial yang berhubungan dengan program KineMaster X Pro ini yang dilakukan lewat email. Jadi dia juga bukan, yang kedua jadi bukan juga ya. Kita kembali lagi sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang paling kanan berhubungan dengan pengaturan sistem dari program KineMaster ini sendiri. Ya, jadi tiga jendela yang di bawah ini juga pada prinsipnya bukan sama sekali berhubungan dengan persoalan kegiatan penggabungan video yang akan kita lakukan nanti sahabat-sahabat. Jadi jendela paling bawah sebelah kanan itu dia berhubungan dengan pembuatan tema atau judul sebuah video serta animasi gambar-gambar awal dari sebuah video yang kita buat. Kemudian yang kedua ini adalah
bantuan dan dukungan dari pengelola program KiniMaster itu sendiri, baik terkait dengan tutorial maupun dukungan yang bisa dilakukan lewat yang kita minta bantu, yang dapat dilakukan dengan lewat komunikasi lewat email dengan pengelola program KiniMaster itu sendiri. Kemudian yang paling ujung ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai perangkat KiniMaster yang kita miliki, durasi foto dan lain sebagainya, informasi kemampuan perangkat tentang KiniMaster dan lain sebagainya. Jadi itu juga bukan sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, jadi pada prinsipnya dari kelima jendela ini yang berkaitan erat dengan kegiatan penggabungan video yang akan kita lakukan itu hanya bagian atas dan bagian tengah yang di dalamnya terdapat gambar, ada potongan video, kemudian di dalamnya itu ada tanda tambah, dan dia punya lingkaran paling besar di antara lingkaran jendela menu jendela aplikasi KiniMaster yang ada. Karena situ ada 6 jendela yang kita harus pilih yang akan kita gunakan nanti terkait dengan kegiatan penggabungan video yang akan kita lakukan, sahabat-sahabat, adalah jendela yang paling besar yang di dalamnya ada terdapat potongan video, kemudian di dalamnya lagi ada tanda tambah. Jendela inilah yang kita pilih terkait dengan kegiatan penggabungan video. Oke sahabat-sahabat, jadi menurut saya terkait dengan menu aplikasi KiniMaster yang harus dipilih terkait dengan kegiatan editing video, penggabungan video yang kita lakukan ini sudah jelas. Maka selanjutnya kita akan masuk pada tahapan program proses cara penggabungan video yang sebagaimana yang akan kami gambarkan dalam tutorial kali ini. Sebagaimana sebelumnya tadi kami sudah ingatkan bahwa apabila kita sesudah memilih menu jendela tentang yang berhubungan dengan editing video, coba kita keluar lagi, jadi menu yang di tengah ini yang besar ini. Maka langkah selanjutnya kita memilih menu jendela yang ada angka 16:9, yaitu yang berada pada sebelah kiri dari menu jendela aplikasi KiniMaster. Sebab kenapa? Karena bila menu jendela ini yang kita pilih, nantinya video yang kita gabungkan nanti atau kita editing nanti, dia saat setelah diunggah dalam YouTube itu, apabila dinonton oleh viewers atau penonton daripada video tersebut, maka penontonnya bisa membukanya full layar pada Android atau pada HP-nya. Oke sahabat-sahabat, kita masuk pada tahapan proses penggabungan video. Jadi setelah kita memilih jendela menu program aplikasi KiniMaster 16:9, maka kemudian di sini muncul lagi jendela-jendela, ada 5, yaitu 4 di sekeliling menu aplikasi, kemudian 1 di tengahnya. Yang kita pilih adalah yang ada tulisan media. Ini kita pilih media, kita pilih. Kemudian kita pilih video yang akan kita gabungkan. Video yang akan kita gabungkan. Di sini saya telah menyediakan 3 video yang akan digunakan untuk tutorial cara menggabungkan video menggunakan HP Android. Cara mudah menggabungkan video menggunakan HP Android. Di mana video yang pertama yang ini dipilih. Kemudian video yang kedua juga yang ini. Terus video yang ketiga yang ini. Ini ada 3 video. Kita ulang lagi sahabat-sahabat, supaya lebih mudah lagi. Jadi ini video-videonya kita hapus dulu. Kita hapus semua sahabat-sahabat. Kemudian lewat menu jendela media, kita memilih video-videonya. Video yang pertama, kita dengarkan dulu videonya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi video yang kedua. Yang ini. Ya, kita dengarkan juga videonya. Sahabat-sahabat tidak perlu khawatir, sengaja saya menyediakan contoh video pendek-pendek saja supaya mudah untuk membantu sahabat-sahabat memahami cara menggabungkan video.
Jadi ini ini video yang ketiga. Kita hapus dulu. Kita pilih video yang kedua. Yang ini. Ya, betul sudah. Jadi kita dengarkan lagi video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya berada di pelabuhan Pulau Jiwa bersama salah seorang nelayan yang punya tradisi. Kita percepat sahabat-sahabat supaya lebih cepat selesai. Ya, sampai di sini. 20 ekor. Ini menggunakan alat pukat. Kemudian lewat media lagi kita pilih video yang ketiga. Ini video yang ketiga ya, video yang ketiga. Ini bisa kita dengarkan ini video yang kedua. Jalannya sudah dilempar. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah memilih video yang pertama, ini video yang pertama, kemudian video yang kedua, terus video yang ketiga, maka selanjutnya video ini tinggal kita memilih menu ekspor. Lalu kita klik ini tanda ekspor. Maka dengan demikian ketiga video tersebut secara otomatis setelah selesai proses ekspor ini, ia telah tergabung menjadi satu video yang bisa dilihat pada galeri video Anda. Jadi sistemnya sangat mudah sekali. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Jadi kita ulang kembali. Jadi ini tiga video yang akan digabungkan. Ini video pertama, kemudian ini video kedua, bisa dilihat ya. Ini tanda kuning ini video yang kedua. Kemudian ini video yang ketiga ini setelah disatukan tinggal kita memilih tanda ekspor. Lalu kita pilih yang di bawah sini ada menu tertulis di bagian bawah itu tertulis ekspor. Lalu kita ekspor videonya. Maka secara otomatis ketiga video tersebut sudah menyatu menjadi satu video. Oke, kami ulang lagi caranya supaya lebih memudahkan sahabat-sahabat. Jadi kita hapus dulu videonya ini. Satu, kita hapus lagi video yang kedua. Dua, kita hapus video yang ketiga. Nah, jadi kita kembali ke jendela untuk masuk ke proses editing video. Jadi kita setelah jendela untuk proses penggabungan video atau untuk editing video itu sudah terbuka, lalu kita klik dia di bagian tengah ini. Kemudian kita pilih jendela aplikasi KineMaster yang tertulis 16:9 yang sebelah kiri. Kemudian kita pilih media video yang akan digabungkan. Contoh seperti di sini kami telah menyediakan 3 video, jadi kita masukkan dulu video yang pertama. Kemudian kita masukkan video yang kedua, lalu kita masukkan video yang ketiga. Nah, jadi coba kita dengarkan ini videonya. Ketiga videonya ini bisa didengarkan karena pendek-pendek saja, tidak usah khawatir sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya berada di pelabuhan Pulau Jiwa bersama salah seorang nelayan yang punya tradisi pagi-pagi menangkap ikan menggunakan jalap. Biasanya kebiasaan beliau itu turun tepat sesudah salat subuh, yaitu jam 6 pagi. Ini hasil tangkapan pertamanya, ada beberapa ekor bisa dilihat ya. Lumayan besar ikan-ikannya, lumayan juga. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekitar 20 ekor ya. Hasil tangkapannya ada sekitar 20 ekor.
Nih, menggunakan alat pukat. Jalannya sudah dilempar. Oke sahabat-sahabat, setelah kita memastikan bahwa ketiga bagian video tersebut memang sudah jelas, sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki atau dibuang bagiannya, dan kita sudah merasa fix dari ketiga videonya, baik video pertama menurut kita sudah masuk tersambung dengan video kedua, lalu juga tersambung dengan video ketiga, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengklik tanda ekspor ya di sana. Nah itu, lalu kita klik tanda ekspor ini. Kemudian kita tunggu sahabat-sahabat sampai proses mengekspor proyek ini selesai ya. Kita tunggu ya. Ini sekitar tidak terlalu lama karena videonya juga pendek-pendek. Memang sengaja kami bikinkan videonya yang pendek-pendek sehingga sahabat-sahabat itu mudah benar-benar memahami video, cara penggabungan video itu sendiri. Harapan kami dengan contoh yang sangat pendek ini akan sangat memudahkan bagi sahabat-sahabat sekalian memahami bagaimana mudahnya melakukan proses penggabungan video menggunakan program KineMaster. Ini masih dalam proses ya, sedikit lagi akan selesai. Kita tunggu saja, mungkin tinggal beberapa detik lagi. Oke sahabat-sahabat, proses ekspor videonya sudah selesai. Kita tinggal menutup program KineMasternya. Kemudian kita buka di galeri video, lalu kita cek video yang tadi sudah kita ekspor. Oke, seluruh videonya telah tergabung menjadi satu. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat sahabat-sahabat sekalian ya. Kita tar lagi, bisa dilihat. Ya, ini videonya sangat jelas sekali, sudah tidak ada lagi terpisah-pisah. Oke sahabat-sahabat, proses penggabungan video itu sangat sederhana sekali dilakukan dan sangat mudah sekali, asal kita sudah program atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses penggabungan video, dimana di sini kami menggunakan program KineMaster. Jadi caranya sahabat-sahabat, tinggal kita buka aplikasinya, kemudian kita klik tampilan layar terkait dengan penggabungan video, yang kemudian muncul pilih aspek atau rasio, lalu kita pilih 16 bagi berbanding 9, kemudian kita pilih video yang akan digabungkan. Di sini kami ada menetapkan 3 buah video, 1, 2, 1, dan kita pilih lagi media. Jadi 2, kemudian kita pilih yang ketiga. Sesudah itu, setelah ketiga video itu sudah terbuka, sudah kita masukkan, kita klik ya, kita klik dia dan kita masukkan ke proses untuk penggabungan, lalu tinggal kita pilih ekspor, kemudian kita ekspor, maka selesailah ekspor, dan kita tunggu beberapa saat sampai program KineMaster itu sendiri melakukan ekspor, maka selesailah proses editing video yang dilakukan. Akhirnya sahabat-sahabat, sampai di sini tutorial kami tentang proses editing video. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, terutama para YouTuber pemula, sangat membantu. Sebelum kami tutup liputan kami tentang tutorial cara penggabungan video ini, sahabat-sahabat sekalian, dukung terus channel kami Khalid Hanafi Channel. Subscribe channel kami ini, like tanda loncengnya agar sahabat-sahabat bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Kemudian berikan komen supaya channel YouTube kami ini dapat berkembang di dunia YouTube. Akhirnya sahabat-sahabat sekalian, sampai di sini perjumpaan kami dengan sahabat-sahabat sekalian terkait tutorial cara penggabungan video. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian.